Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Hidayat Suratmi dari jurusan Jurnalistik C. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kajian bidang filsafat dari ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah pengertian kajian filsafat. Filsafat dari kata Yunani filosofia, artinya cinta akan nikmat, adalah ilmu yang mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, dan akal budi dan bahasa. Dan ada pula beberapa pengertian dari para ahli seperti Aristoteles yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam, maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kajian bidang filsafat yang pertama yaitu ontologi, berasal dari kata Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang memiliki arti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Jadi sederhana, ontologi berarti ilmu atau studi tentang keberadaan atau ada. Di dalam ilmu ontologi terdapat beberapa aliran. Beberapa aliran ontologi terkenal berupaya menjelaskan hakikat realitas antara lain monoisme, dualisme, pluralisme, materialisme, idealisme, nihilisme, dan agnostisisme. Ontologi juga berbicara tentang realitas supranatural, yaitu aliran mistis. Ontologi menjelaskan asas-asas rasional dari yang ada dan juga berusaha mengetahui esensi yang terdalam dari yang ada. Adapun manfaat mempelajari ontologi adalah membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah relasi, dapat mengeksplorasi secara mendalam apa masalah. Metafisika berasal dari kata Yunani meta, sesudah atau di balik sesuatu, dan fisika nyata. Yang selanjutnya adalah epistemologis. Epistemologis berdasarkan akar kata episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu yang sistematis, teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar pengetahuan. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berguna untuk menilai, normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur bagi kebenaran suatu pengetahuan, dan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menalarkan hasil kegiatan manusia. Epistemologi disiplin ilmu yang meneliti asumsi dasar dan juga sifat pengetahuan. Epistemologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar,
dan juga berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat terbentuknya sebuah ilmu. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Jika tadinya kita membahas mengenai rumah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut ialah sebagai rumah. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisis oleh otak, akal yang kita miliki. Akal yang akan segera mengklasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti layak atau pantas, dan logos yang memiliki arti ilmu. Secara sederhana, aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikatnya yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat, nilai, benda-benda apa yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Fungsi aksiologi adalah seperti yang dikemukakan di atas. Aksiologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji masalah nilai, terutama dalam etika dan estetika. Filsafat ini memberitahukan kita tentang yang baik dan yang jahat. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filosofis. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk bagi individu dan bangsa. Itu terdapat standar baik dan buruk. Semua kehidupan sosial kita sebagian besar bertumpu pada filsafat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.